Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, hadis dari Ubaidillah bin Misan Al-Ansari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya." Yang artinya, barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya pada diri, keluarga, dan masyarakatnya, diberikan kesehatan badan dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya, maka seakan-akan dunia telah terkumpul pada dirinya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis tersebut menunjukkan bahwa ada 3 nikmat di tersebut. Ada nikmat yang disebutkan dalam hadis tersebut. 3 nikmat di atas yang disebutkan, jika telah ada dalam diri seorang muslim, maka itu sudah jadi nikmat yang sangat besar. Siapa yang di pagi hari mendapatkan 3 nikmat tersebut, berarti ia telah memiliki dunia seisinya. Hadis di atas juga dibawakan oleh Imam Ibnu Majah dalam bab qanaah, di mana rezeki yang disebutkan dalam hadis tersebut dikatakan cukup dan patut untuk disyukuri. Inilah sifat qanaah, atau menerima apa adanya atau merasa cukup, ya, yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim. Pembahasan qanaah atau merasa cukup itu, ya, di dalam Sunan Ibnu Majah tersebut disebutkan pula hadis dari Abdullah bin Amr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Qad aflaha man hudiya ilal islami wa ruziqal kafafa wa qani'a bihi." Yang artinya, sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rezeki yang cukup dan qanaah atau merasa cukup dengan rezeki tersebut. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dalam bab yang sama pula Sunan Ibnu Majah disebutkan pula hadis yang berbunyi, "An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallah." Qala Abu Muawiyah, "Alaikum." Artinya,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah pada orang yang berada di bawah kalian dan janganlah perhatikan orang yang berada di atas kalian. Lebih pantas engkau berakhlak seperti itu sehingga engkau tidak meremehkan nikmat yang telah Allah anugerahkan, kata Abu Muawiyah, padamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Disebutkan pula hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang berbunyi, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal ghina an kathratil ard walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang namanya kaya bukanlah dengan memiliki banyak harta, akan tetapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ghinan nafs, dalam hadis tersebut yang dimaksud adalah tidak pernah tamak. Sekali lagi, tidak pernah tamak pada segala hal yang ada pada orang lain. Dalam hadis tersebut terdapat pelajaran dari Ibnu Battal, di mana beliau berkata ketika menjelaskan hadis dalam Sahih Bukhari, beliau menyebutkan yang dimaksud kaya bukanlah dengan banyaknya perbendaharaan harta, karena betapa banyak orang yang telah dianugerahi oleh Allah harta malah masih merasa tidak cukup, alias fakir, merasa kurang. Ia ingin terus menambah dan menambahnya. Ia pun tidak ambil peduli dari manakah harta tersebut datang. Inilah orang yang fakir terhadap harta atau tidak merasa cukup dengan harta yang sudah dimiliki. Sikapnya demikian karena niatan jelek dan kerakusannya untuk terus mengumpulkan harta. Padahal hakikat kaya adalah kaya hati, yaitu seseorang yang senantiasa merasa cukup dengan yang sedikit yang Allah berikan. Ia pun tidak begitu rakus untuk terus menambah harta itu. Begitupun Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, man kana taliban liziyadati lam yastaghni bima ma'ahu falaysa lahu ghina. Yang artinya, siapa yang terus ingin menambah dan menambah lalu tidak pernah merasa cukup atas apa yang Allah beri,
maka ia tidak disebut kaya hati. Yang dimaksud qanaah atau merasa cukup sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Battal. Ya, beliau mengatakan ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berserah diri pada keputusannya, yaitu segala yang dari Allah itulah yang terbaik. Itulah qanaah. Namun tidak mengapa dengan kaya harta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa was-sihhatu. Namun tidak mengapa dengan kaya harta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa was-sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina wa tibun nafsi minan ni'ami. Yang artinya, tidak mengapa seseorang itu kaya asalkan bertakwa. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik dari kaya. Dan hati yang bahagia adalah bagian dari nikmat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Jadi tidak mengapa kaya harta asalkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya bertakwa selalu merasa cukup dengan kekayaan yang sudah dimilikinya tersebut. Ia tidak rakus dengan terus menambah. Kalaupun menambah karena hartanya dikembangkan, ia pun merasa cukup dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah diberikan kepadanya. Dan yang namanya bertakwa itu berarti selalu menunaikan kewajiban yang berkaitan dengan harta tersebut melalui zakat. Menempuh jalan yang benar dalam mencari harta dan menjauhi cara memperoleh harta yang diharamkan di dalam Islam.